Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap kuat, tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tetap izinkan firman Tuhan, kebenarannya mendapatkan tempat dan menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Kita masih terus belajar aplikasi refleksi daripada firman yang tinggal dalam hidup kita. Dalam Yohanes 15 ayat 7, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu kehendaki, Bapa di surga akan memberikannya kepada kita. Karena itu saya percaya ketika firman diaplikasikan, itu akan sampai pada titik kita bisa menjadi teladan. Seperti apa yang Paulus katakan bahwa kita harus sampai menjadi teladan. Kita perlu menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih. Kita percaya bahwa Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan, inspirasi bahwa apa yang sedang kita pelajari, bagaimana kita perlu menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih kita sebagai orang percaya dan untuk orang percaya. Dunia tidak butuh kata-kata, dunia butuh teladan. Ini penting sekali. Keteladanan kita, tindakan kita melebihi kata-kata kita. Saya tidak tahu berapa juta kata-kata dilontarkan oleh para pendeta, orang Kristen, cerita tentang Tuhan. Tetapi percayakah bahwa dunia belum juga percaya? Kenapa? Ketika mereka melihat bagaimana tingkah laku dan hidup kita yang tidak jadi teladan, tidak sesuai, ya bahkan orang-orang Kristen sendiri menjadi kecewa, menjadi marah dan meninggalkan Tuhan, ya menjadi lemah, tidak semangat lagi, tidak berlanjut perjalanan imannya. Karena itu saya mau katakan betapa pentingnya kita menjadi teladan di dalam kata-kata kita. Kita mulai berubah. Cepatlah kita menangkap, lambatlah kita berbicara, lambatlah kita marah. Ya, kadang-kala kata-kata kita bukanlah kata-kata yang menghibur, menguatkan, membangun. Karena itu kita perlu belajar di sini. Tingkah laku kita, tata cara bagaimana style hidup kita jangan sama seperti dunia, tapi kita perlu berubah. Lalu yang sedang kita bahas kemarin adalah tentang kita perlu teladan di dalam kasih. Ingat, tanpa kasih semua kehebatan kita, iman kita, perbuatan kita tanpa kasih itu tidak ada apa-apanya. Kosong kata Alkitab, kata Paulus. Kasih adalah bicara tentang Allah itu sendiri. Allah tidak disebut iman, Allah tidak disebut mujizat, tapi Allah disebut kasih. Karena itu Yohanes berkata bahwa kalau kita tidak memiliki kasih Allah dan kita hanya memiliki kasih kepada dunia ini, maka kasih Allah, kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Kalau kita memiliki kasih, kasih itu melenyapkan ketakutan. Salah satu definisi kalau Anda memiliki kasih, kita tidak perlu takut disaingi, tidak perlu takut gagal, tidak perlu takut tentang hal-hal yang seringkali ditakuti oleh banyak orang. Kasih adalah hukum yang pertama. Karena itu saya rindu bagaimana kita menjadi teladan di dalam kasih. Dan tentu kita perlu melihat hidup Yesus. Dia tidak pernah jemu-jemu berbuat baik. Dia mati di kayu salib ketika saat kita masih berdosa. Kadangkala kita gagal mengasihi karena kasih yang kita bangun, kasih yang kita praktekkan adalah kasih manusia. Dan kasih manusia itu ujungnya pasti mentok, ujungnya pasti kecewa. Seringkali kita mengasihi kalau kau baik, aku baik. Kalau kau nggak baik, lihatlah aku bisa lebih nggak baik dari kamu. Tapi kasih itu adalah sebuah kemampuan. Karena itu adalah pribadi Allah di mana kita mampu mengalahkan dunia. Ingat, kasih bukanlah perasaan. Kasih adalah sebuah perintah. Karena itu perintah itu cuma dua, ditepati, dilakukan, atau diingkari. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, putuskanlah dalam hidup kita itu untuk tetap mengasihi. Mungkin kita dilukai, dikecewakan, banyak hal yang tidak ideal yang menimpa hidup kita. Reaksi kita, nah ini penting. Apakah reaksi kita adalah reaksi kasih? Disiplin sekeras apapun yang Tuhan lakukan, ujungnya, dasarnya itu adalah kasih. Supaya kita baik, supaya kita tidak binasa, kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu keteladanan kita di dalam kasih begitu penting. Dari mana kita mulainya? Dari diri kita. Karena pemuritan dimulai dari diri kita. Pemuritan dimulai dari keluarga kita. Kalau kita ingin melihat Indonesia dimenangkan, Indonesia pulih,
Indonesia dijangkau. Saudara nggak usah pusing-pusing. Terkadang kita begitu luar biasa di luar, tapi kita nggak pernah luar biasa di dalam, di tengah-tengah kehidupan kita. Saya belajar sudah hampir 8 tahun bagaimana mengubah cara saya. Saya tidak lagi, bukan berarti salah memberi nasihat dan instruksi ataupun kebenaran firman Tuhan, kata-kata. Tetapi percayalah, orang terdekat dengan kita tidak butuh kata-kata kita. Kata-kata yang sepertinya luar biasa tentang kita, bahwa kita punya pengetahuan, pemahaman yang luar biasa tentang Tuhan. Tapi percayalah, keluarga terdekat kita butuh teladan. Karena itu mari bapak-bapak, seringkali kita gagal. Kita pengen lihat anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Kita ingin lihat hidup anak-anak kita mengenal Tuhan. Kita ingin melihat hidup mereka sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dan pasti menyenangkan hati kita. Dan saya percaya tidak ada satupun orang tua yang tidak ingin gagal melihat anak-anaknya. Tapi kita harus tanamkan, karena saya percaya sukses anak-anak kita adalah bukan karena mereka punya jabatan, pangkat, punya uang yang membuat kita bangga. Tapi apa arti semuanya kalau firman Tuhan tidak tinggal dalam hidup mereka? Mereka hidupnya nggak berubah, nggak takut akan Tuhan. Saya suka bilang sama anak-anak saya, yang membuat papa bahagia adalah ketika melihat kalian hidup dalam kebenaran. Paulus berkata kepada anak-anak rohaninya bahwa yang membuat dia bangga, membuat dia bahagia adalah ketika melihat anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran. Itu yang buat aku bahagia, kata Yohanes. Apa yang membuat saudara bahagia? Ketika di posisi saya sekarang seperti ini, 3 anak saya sudah menikah, saya sudah punya cucu, tinggal 1 lagi anak saya yang belum menikah. Saudara, saya mau katakan bahwa kebahagiaan terbesar kami adalah ketika mereka hidup di dalam kebenaran, mengaplikasikan. Dan untuk itu bisa terjadi, kita ingin melihat hidup anak-anak kita mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Ingat, kuncinya ada pada diri kita, kepala-kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga kita. Ya, Anda terkadang kalau sama keluarga terdekat Anda nggak perlu banyak cakap, menasehati begini begitu. Berikan teladan kasih. Karena topik kita adalah tentang bagaimana kita menjadi teladan di dalam tingkah laku, di dalam perkataan. Dan saya mendalami bahwa kita perlu menjadi teladan di dalam kasih. Kasih itu mampu menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu tidak menghakimi. Kasih itu adalah mengasihi, dan itu sebuah perintah, sebuah keputusan. Ketika pasangan kita, orang terdekat kita, anak-anak kita mungkin belum berubah, gagal menurut kita, tidak seperti yang kita pikirkan dan harapkan, coba belajar tetap mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sayang sama saya bukan karena saya hebat, sukses, jago, pinter, hidup saya berubah. Enggak, ketika Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Dan inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia akan melihat Tuhan ketika kita saling mengasihi, dan itu dimulai dari keluarga kita. Saya kepengen pemuritan fokus kita dimulai dari keluarga kita, yaitu saling mengasihi. Karena pemuritan adalah dimulai dengan kasih, dijalani dengan kasih, dan diakhiri dengan kasih. Karena itu saya ingin, mari kita di gereja tunjukkan aja, kita bukan menjadi orang pemberontak, pembenci, pengkhianat, orang-orang yang memprovokasi, tapi kita menjadi orang-orang yang penuh limpah dengan kasih. Itu yang membuat perempuan berdosa itu berubah. Itu yang membuat murid-murid berubah. Petrus bisa akhirnya bertobat. Kenapa? Karena Tuhan menghadapi Petrus tetap dengan kasih ketika dia gagal. Saya berdoa biar Tuhan membuka mata hati kita, sehingga kita bisa menjadi teladan di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berkati kami dengan pemahaman, pengertian, pengenalan akan Allah yang adalah kasih. Biarlah kami mengalami kasih Allah dalam hidup kami. Karena kami tahu bukan kami yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kami. Tuhan, biarkan kami memahami, dimerdekakan oleh kebenaran tentang kasih. Kami mengalami sehingga kami bukan hanya sekedar pengetahuan kasih itu, tetapi kasih adalah sebuah pengalaman pribadi kami dengan Tuhan, bahwa Allah yang mengasihi kami, sehingga kami boleh sembuh, boleh pulih, boleh diberkati, boleh sehat jiwa kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.